Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini kami bisa ada sebagaimana kami ada, ini satu bukti kebaikan Tuhan, bukti kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berlakukan dalam kehidupan kami. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, Tuhan masih beri kami kesempatan lagi untuk kami bisa mendengar sebagian daripada kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, firmanlah kekuatan dalam kehidupan kami. Hamba akan menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi hamba secara khusus. Hamba tidak punya kemampuan apa-apa, hambanya berserah total kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin pelayanan hamba pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai yang ke-39. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Puji Tuhan, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Satu kisah sudah kita baca dalam Alkitab tadi, di mana pada ayat yang ke-37, di situ sangat jelas murid-murid Tuhan Yesus menghadapi satu masalah. Dalam perjalanan mereka, mereka diperhadapkan dengan taufan yang sangat dahsyat. Ada badai yang menerpa perahu mereka, ada badai yang menghadang perjalanan mereka. Padahal ada Yesus bersama dengan mereka. Saya mau katakan malam hari ini, bersama Yesus, kita hidup di dalam Yesus, kita miliki Yesus, kita hidup di dalam kesetiaan. Itu bukan jaminan bagi kita untuk kita tidak menghadapi masalah. Itu bukan jaminan bagi kita untuk kita tidak menghadapi pergumulan, untuk kita hidup enak-enak saja, untuk kita hidup aman-aman saja. Itu bukan jaminan bagi kita. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji laut tetap tenang. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji awan tetap cerah. Kadangkala awan ada mendungnya. Tapi Tuhan berjanji dia akan menyertai kita. Tuhan berjanji dia akan selalu melindungi kita. Di dalam Yesus, kita tinggal di dalam Yesus. Saat kita menghadapi badai, di saat kita menghadapi pergumulan, sebesar apapun itu, Tuhan akan jadi jawaban dalam hidup kita. Tuhan akan jadi solusi di dalam kehidupan kita. Untuk Tuhan bisa jadi jawaban, untuk Tuhan bisa jadi solusi dalam kehidupan kita. Di saat kita menghadapi badai, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, itu di dalam ayat yang ke-36 dari pembacaan ayat pokok kita tadi, Markus 4. Di situ ada satu kata yang saya garis bawahi, itu membawa Tuhan Yesus. Membawa Yesus yang saya garis bawahi di situ. Membawa Yesus di sini punya pengertian yang pertama, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita libatkan dia dalam setiap aktivitas, dalam setiap rencana kita. Libatkan Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, di situ dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi pada ayat yang ke-5 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi membawa Yesus ini pengertian yang pertama, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengertian yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah firman di dalam hidup kita. Dalam Yohanes 1 ayat yang 1 dikatakan di sini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman. Miliki Yesus, membawa Yesus, miliki firman di dalam kehidupan kita. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Jadi miliki firman di sini bukan hanya sebatas kita memiliki firman begitu saja. Tapi biarlah firman itu kita perkatakan. Firman itu kita renungkan siang dan malam. Tapi yang kita lakukan bukan hanya sampai di situ saja. Di dalam
Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Artinya kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi membawa Yesus, pengertian yang pertama tadi, mengutamakan Tuhan, libatkan Tuhan dalam kegiatan kita, dalam aktivitas, di dalam kehidupan kita, kita libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Pengertian yang kedua, miliki firman di dalam kehidupan kita. Miliki firman tidak hanya sebatas dengan memperkatakan firman, merenungkan firman, tapi biarlah kita menjadi pelaku firman, kita melakukan kebenaran firman. Yang kedua, itu pada ayat yang ke-38 yang saya garis bawahi di situ kata membangunkan dia. Membangunkan di sini karena di dalam kisah ini diceritakan dan ditulis di situ Tuhan Yesus sedang tidur di buritan. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur 121 ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi pada dasarnya penjaga Israel Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap untuk menjaga dan melindungi kita. Jadi pengertian tertidur di sini adalah Tuhan berdiam diri terhadap kehidupan kita. Jangan kita biarkan Tuhan berdiam diri atas apa yang kita alami. Jangan kita biarkan Tuhan berdiam diri atas pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita perlu membangunkan Tuhan. Kita bangunkan Tuhan itu dengan cara apa? Kita bangunkan Tuhan dengan cara berseru, memanggil nama Tuhan. Berteriak memanggil nama Tuhan. Ini berbicara doa. Biar kita senantiasa mau berdoa. Kita membangunkan Tuhan. Kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam pergumulan. Lewat kita berdoa. Jangan pernah kita berhenti berteriak. Jangan pernah kita berhenti berseru. Memanggil nama Tuhan. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan. Di dalam Markus 10. Ayat 46 sampai cerita tentang Bartimeus yang buta. Dia mendengar Tuhan Yesus mau lewat. Dia berteriak memanggil nama Yesus. Bahkan banyak orang menegur dia supaya ia diam. Di dalam ayat yang ke-48 di situ dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang menjadi pergumulan kita? Badai apa yang sedang menimpa kita saat ini? Biarlah kita terus berseru. Kita memanggil nama Tuhan, berteriak. Meskipun mungkin ada yang melarang kita. Meskipun ada yang menyuruh kita diam. Tapi biarlah kita jangan diam. Tapi kita ikut apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Bukannya diam dia. Tapi dia lebih keras lagi. Berseru dan memanggil nama Tuhan. Apa yang sedang kita hadapi saat ini? Apa pergumulan kita sebagai anak Tuhan? Yang kita lakukan membawa Yesus. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Libatkan dia di dalam setiap aktivitas kita. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, miliki firman dalam hidup kita. Perkatakan, renungkan dan lakukan firman itu. Berteriak, berseru memanggil nama Tuhan. Niscaya Tuhan akan jadi penolong kita. Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan. Dia akan jadi solusi dalam kehidupan kita. Dia akan jadi jalan keluar dalam setiap masalah kita. Saat ini kita tengah diperangi badai yang cukup besar, yaitu virus corona. Banyak anak Tuhan jadi ketakutan. Banyak anak Tuhan jadi khawatir dengan keadaan ini. Tapi marilah kita miliki firman dalam hidup kita. Dan kita terus berseru. Kita terus memanggil nama Tuhan. Agar Tuhan turun tangan dan bekerja atas kehidupan kita. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan sebelum kita berdoa. Kita menyanyikan pujian Kau telah buktikan tapi refnya saja. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah bisa kami dengar, bisa kami nikmati malam hari ini. Engkau mengajar kami Tuhan, bagaimana atau apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Di saat kami diterpa oleh taufan, di saat kami diterpa oleh badai di dalam kehidupan kami. Apa yang harus kami lakukan? Engkau sudah ajar lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, tetap terus memiliki firman di dalam kehidupan kami. Firman itu kami perkatakan, firman itu kami renungkan siang dan malam. Dan firman
firman itu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus menerus dan tidak jemu-jemunya untuk berseru-berseru memanggil nama Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan, meminta pembelaan Tuhan. Kami tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Engkau akan menjadi solusi dalam hidup kami. Engkau akan menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Engkau menjadi jalan keluar dalam masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saat ini Tuhan tahu badai apa yang sedang menimpa kami. Badai apa yang sedang menerpa kami Tuhan. Yang sedang menerpa di muka bumi ini. Termasuk bangsa Indonesia, Sulawesi Utara, Kota Manado Tuhan. Di mana-mana Tuhan virus corona sedang menyebar di sana sini Tuhan. Sudah banyak yang menjadi korban Tuhan. Dan virus ini membuat kami ketakutan. Membuat kami khawatir. Membuat kami tidak bebas beraktivitas. Membuat kami tidak bebas melakukan pekerjaan Tuhan. Karena ketakutan akan virus ini. Tapi lewat kebenaran firman ini Tuhan. Menguatkan iman kami. Bahwa Engkau adalah jawaban dalam hidup kami. Engkau adalah solusi di dalam kehidupan kami. Engkau menjadi solusi dalam kami menghadapi badai ini Tuhan. Biarlah kami miliki firman. Dan terus menerus kami berseru kepada Tuhan. Engkau akan menjadi solusi bagi kami. Engkau akan menjadi jalan keluar bagi kami. Dan kami terlalu yakin dan percaya. Kami akan segera bebas dari musibah ini. Virus corona akan segera berlalu dari kehidupan kami. Dari muka bumi ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan sudah Engkau berkati. Dan kami yang sudah mendengar diberkati juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.